nafsin wa ma sawwaha. Demi nafsu dan bagaimana dia harus disempurnakan. Berarti nafsu ini perlu disempurnakan. Kenapa? Kalau tidak dipimpin dan tidak disempurnakan, tidak ditaswiyah, dia akan bengkak-bengkok itu. Maka wa nafsin wa ma sawwaha. Sawwa artinya kan gimana? Sawwa itu dicipta, direkayasa, diluruskan, ditaswiyah, dikendalikan sedemikian rupa. Sehingga kenapa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dari ilham fujur ketika ditaswiyah ini akan menjadi takwa, menuju takwa. Dari ammarah bisu dan lawwama fujur kan, ketika disawwaha menjadi takwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Benar-benar telah beruntung orang yang mengikuti ini, taswiyah ini. Dan benar-benar menjadi celaka orang yang tidak mengikuti sawwaha. Jadi ammarah bisu tidak, lawwamah tidak terjadi, menjadi mulhamah. Tulhim sahibaha fi'lal khairati. Mengilhamkan, mendorong pada kita untuk melakukan kebaikan. Ada pada dirimu. Bagaimana itu bisa terjadi? Ilham melakukan kebaikan itu bila mana ammarah bisuknya terkontrol, sehingga lawwamah tidak muncul. Lawwamah tidak muncul, maka munculnya menjadi dorongan melakukan kebaikan. Dorongan melakukan kebaikan dilakukan akan menimbulkan makom berikutnya namanya mutmainnah. Disebut dengan an-nafsu al-mutmainnah, martabah yang keempat. Nafsu itu disebut al-martabah as-sab'ah kan. Jadi an-nafsu itu disebut al-martabah as-sab'ah, martabah 7. Amarah bisu, lawwama, mulhama, mutmainnah. Nah, nafsu mutmainnah ini kalau sudah 3 sebutannya kan nufus ya di dalam istilah kita. Nafsu, nafsani, nufusun. Nafsu asli bahasa Arab itu menjadi bahasa Indonesia artinya jelek toh ya. Nafsu jelek ya toh. Nafsani jelek, nufus jiwa kan mengartikannya. Untuk membedakan nafsu yang sudah tertundukkan, nafsu yang baik dan nafsu yang jahat ini dengan kata nafsu dan jiwa. Sebenarnya yang asli ya nafsu. Jiwa itu bukan bahasa Arab. Ini hanya untuk membedakan kalau jiwa sudah baik. Martabah ketiga, mulhamah itu jiwa. Jiwa. Yang keempat, martabah mutmainnah. Inilah yang dipanggil oleh Allah, diajak bicara oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Fajr, surat akhir-akhir itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Bagaimana jiwa yang tenang itu? Ya ketika kita melakukan berbagai kebaikan. Bagaimana kebaikan dilakukan? Ketika kita tidak melakukan kejahatan. Bagaimana kejahatan tidak dilakukan? Ketika ammarah bisu terkendalikan. Ammarah bisu terkendalikan, lawwamah tidak terjadi, mulhamah dorongan kebaikan terjadi. Dorongan kebaikan terjadi, barulah muncul berikutnya pada diri masing-masing orang namanya mutmainnah. Ini kajian semacam ini bolak-balik aja. Kenapa? Ya tasawuf itu. Nafsu itu. Nah, mutmainnah akan melahirkan namanya radiyah. Itu martabah yang kelima. Radiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Namanya jiwa radiyah. Jiwa rasa itu bahasa nikmat ya toh. Itu bisa dirasakan oleh dirimu, maka nikmat itu dirasa, rasa itu dinikmat. Bisa kamu rasakan. Kamu ridho, timbul pada diri kita ini ridho. Radiyah namanya.
bisa dirasakan masing-masing diri kita. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan yang diberikan kepadamu itu dia akan merasakan apa adanya. Tidak pernah berdusta. Itu surat 55, surat Ar-Rahman diulang sekian kali itu. Dalam menegaskan nikmat itu, nikmat atau rasa. Dan itu bisa diketahui oleh ilmu dalam dadamu. Kamu tahu, aku rindu aku nggak rindu aku. Gitu. Kamu tahu, gitu. Al ilmu fis sudur la fis sudur. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilma. Wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Itu surat Al-Ankabut ayat 49. Surat ke-29 ayat 49. Sungguh fenomena nyata jelas ada di dalam dada setiap diri manusia namanya ilmu. Ya, sifatnya bercahaya. Dia selalu menerangi kebenaran wujudnya. Hasilnya ilmu, produknya kebenaran. Maka dengan ilmumu kamu tahu itu benar. Aku ridho, benar itu. Aku enggak ridho, benar itu. Ilmumu yang informasikan. Aku merasakan enggak ridho, jujur itu. Aku merasakan ridho, jujur itu, enggak berdusta. Maka rasa itu produknya kejujuran atau kedustaan. Ilmu itu produknya adalah kebenaran atau kebatilan. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran berasal dari Tuhanmu, lewat utusannya ada dalam dadamu. Wujudnya kamu tidak ragu. Tidak ragu itulah dasarnya ilmu. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 167. Imanmu juga mencatat itu apa adanya. Imanmu. Iman itu kan catatan, ma waqtira fil qalbi, sesuatu yang terukir. Imanmu mencatat apa adanya. Kamu ridho, imanmu mencatat. Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Iqra kitabak kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Imanmu mencatat apa adanya. Kalau kamu mau membaca, ya toh, aku ridho, aku enggak ridho. Aku mangkel, enggak. Imanmu mencatat ya. Maka catatan imanmu itu akan menginformasikan sidik, akan menginformasikan amanah, akan menginformasikan tablek apa adanya, akan menginformasikan kecerdasan, bukan kepura-puraan. Maka iman, ilmu, nikmat, kemudian takwamu dalam dadamu, ya toh, takwa dalam dada, bukan di luar. Ya. Takwa dengan baju takwa berbeda loh ya. Kalau takwa itu orang belum tentu kalau pakai baju takwa itu bertakwa. Takwa itu fenomena batin, bukan fenomena zahir. Baju takwa itu bisa, kalau kamu hanya berpedoman pada hal yang sifatnya zahir, kamu akan ditipu. Ya lah. Ada kok itu seorang ustadz itu, ya teman saya. Karena ketemu dengan orang kaya Arab, kan ada orang Indonesia yang kaya Arab itu. Ya, ya dikira Habib itu loh ya. Ya biasa lah kalau ke masjid pakai kopiah putih, padahal dia itu pedagang boto di Gondang Legi. Ya, ya menghormati orang, tapi ya baiklah baik. Tapi kamu jangan tertipu oleh hal-hal yang fenomena bersifat zahir. Takwalah yang menunjukkan apakah kamu itu maksiat atau tidak. Takwa itu menginformasikan ketaatan dan keingkaran, kemaksiatan. Takwamu itu. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Hendaknya fenomena zahir yang kau agung-agungkan itu jangan sampai tidak muncul dari takwa yang ada dalam dadamu. Itu dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 32. Yang kau agung-agungkan berupa zahir itu jangan sampai tidak dipimpin oleh takwamu. Kalau dia dipimpin oleh takwamu, dia berupa ketaatan. Kalau tidak, lepas dari takwamu, berupa kemaksiatan. Pakai baju yang bagus tapi harus dipimpin oleh takwa supaya tidak terjadi kesombongan, ya.
Kendaraan yang bagus tapi harus atas dasar takwa supaya tidak terjadi takabur. Dan ini pada diri masing-masing. Nah, apakah kamu ridho atau tidak? Radhiyah kan tadi. Imanmu mencatat, ilmumu memberitahu, ya toh? Nikmatmu merasakan, takwamu menginformasikan. Nah, kalau kita sudah, apakah kita ridho? Kalau kita sudah ridho, ini sekedar untuk mengilustrasikan nafsu yang sebenarnya tidak jahat. Nafsu itu justru mengantarkan kita kepada Tuhan. Nafsu justru mengantarkan kita kepada Tuhan kalau dia terpimpin. Tapi kalau dia lepas dari iman, ilmu, nikmat, dan takwa, dia akan mencelakai kita. Kalau dipimpin oleh iman, ya toh, dikontrol oleh ilmu, dirasakan selalu oleh nikmat dan rasa kita, dicek selalu oleh takwa kita, maka nafsu itu akan mengantarkan kita kepada ketenangan, kepada kerelaan kepada Tuhan. Dan rela kepada Tuhan itu apa? Yang dimaksud dengan rela kepada Tuhan itu? Ikhlas atas segala ketentuan. Rela terhadap ya rela aja, rela dengan perbuatan Tuhan. Rela dengan perbuatan Tuhan. Apapun yang terjadi kan tidak lepas dari perbuatan Tuhan. Rela aja. Tapi bukan rela kemudian tidak aktif itu. Ya wis bene, bukan begitu. Kita harus melakukan berbagai rekayasa perlakuan untuk perbaikan. Tapi apa yang kita lakukan jangan seolah-olah kita yang melakukan. Tetap saja itu adalah perlakuan Tuhan. Kalau kita terus begitu, baru berikutnya akan timbul rasa namanya mardiyah, mendapatkan ridho, yaitu martabah yang keenam. Tingkatan yang keenam, mendapatkan ridho. Bagaimana mardiyah didapatkan? Ya kalau kita radiyah. Bagaimana radiyah didapatkan? Ya kalau kita mutmainnah. Bagaimana mutmainnah didapatkan? Ya kalau kita melakukan kebaikan. Bagaimana kita bisa melakukan kebaikan? Ya kalau kita tidak melakukan kejahatan. Bagaimana kita tidak melakukan kejahatan? Kalau kita tidak membiarkan nafsu itu mendorong kepada kejahatan. Nafsu amarah besok dipimpin, tidak boleh. Lawamah tidak terjadi, mulhamah muncul. Mulhamah muncul, timbullah mutmainnah. Mutmainnah muncul, timbullah rasa namanya radiyah. Radiyah muncul, barulah kita mendapatkan mardiyah. Bagaimana fenomena atau tanda bahwa kita ini mendapatkan ridho mardiyah dari Allah? Manakala kita bisa cinta apa, siapa tanpa membeda. Namanya an-nafsu al-kamilah. An-nafsu al-kamilah. Berarti an-nafsu itu ada ammarah bisu, ada al-kamilah kan? Gitu. Ada an-nafsu al-mutmainnah, ada an-nafsu al-lawwamah. Jadi an-nafsu al-kamilah inilah kesempurnaan jiwa manusia, namanya jiwa Muhammad. Cinta apa, siapa tanpa membeda. Yuhibbul kafira al-imana bima